Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum semangat. Abuya doakan yang barusan menjawab salam semuanya masuk surga. Amin. Abuya doakan yang barusan menjawab salam semuanya menjadi hafidh-hafizah 30 juz. Abuya doakan yang enggak jawab salam barusan pulang sandalnya hilang. Yang belakang Abuya belum dengar nih ya. Apa perlu Abuya kasih pantun juga nih? Tapi pantunnya mengandung doa ya. Oke, saya nggak mau kalah sama Ustadz Amri ya, Syekh ya, Masya Allah. Hari Rabu kita berkumpul bersama santri, santriwan, santriwati berkumpul bersama di masjid, di aula ya. Ulangi lagi. Saya berdiri Ustaz ya. Saya kalau jajar sama Ustadz Syekh ini itu grogi. Saya berdiri, izin ya. Ya. Biasa ya. Jadi istilah pepatah mengatakan tak kenal maka tak. Jadi nanti kalau di rumah di Jakarta kalau tahu Abuya jangan disayang, disapa aja ya. Abuya kasih pantun. Ini mikir saya apa ya pantun yang lebih bagus ya. Coba karena terlihat salamnya kurang maksimal ya. Hari Rabu kita berkumpul bersama dengan santri Darul Arafah. Siapa yang menjawab salam dari Abuya, Abuya doakan semuanya masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadratul muhtaramin al-asatid wal asatidah, sesepuh bini sepuh, al-ustad ya. Kalau orang Jawa bilang sesepuh bini sepuh itu yang dimuliakan ya, yang paling tua ya. Jadi di sini kami hormati, kami muliakan pengurus Ma'had Darul Arafah. Mudah-mudahan mereka semuanya diberikan oleh Allah keberkahan rezeki, diberikan oleh Allah kesehatan dan diberikan kesabaran. Amin ya rabbal alamin. Dan terkhusus untuk anak-anakku semua yang di depan saya, yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik. Kalau di Surabaya, dari Abuya ini asli orang Surabaya. Halo rek, kabare piye rek? Nah gitu. Api gitu ya. Jadi kalau orang Surabaya itu agak sedikit beda intonasi tata bahasanya. Sama karakternya kelihatan keras tapi hatinya lembut seperti buah apa namanya yang lembut. Jadi kalau di Medan kalau bilang ganteng itu kan ganteng kali gitu ya. Nah, kalau cantik kali. Kalau di Surabaya kalau ganteng tuh gawanteng. Nah, gitu ya.
Kayak misal ada Akila ini apa? Oke, ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah pada pagi hari ini tiada kata yang patut kita ucapkan melainkan hanya rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan, kenikmatan yang luar biasa. Secara logika yang namanya Fadli dan juga Akila secara logika gak akan bisa sampai di tanah lapang daerah Medan secara logika. Tapi karena keberkahan yang diberikan oleh Allah kepada kami, bisa dan dipilih oleh Allah bertemu dengan wajah-wajah yang insya Allah semuanya ahli surga. Amin. Maka tentunya mari kita ucapkan Alhamdulillah. Salawat ma'assalam tak lupa tetap kita haturkan kehadiran kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok nggak ada yang nggak jawab ya? Ada satu hadis dikatakan barang siapa yang tidak menjawab sholawat dari Rasulullah maka akan gerung hidungnya. Hati-hati. Saya apa bahasa gerungnya itu ya? Beda ya. Jadi di sini mari kita sama-sama perbanyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, hari ini Abuya bersama dengan adik Akila dan tim diizinkan oleh Allah berkumpul di sini dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tentunya mudah-mudahan waktu yang singkat ini betul-betul membawa keberkahan bagi kita semuanya. Mudah-mudahan waktu yang singkat ini menjadikan semuanya generasi Quran. Dan mudah-mudahan waktu yang singkat ini menjadikan barometer ukuran ukhuwah Islamnya sehingga kita semuanya calon-calon penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semua yang dirahmati oleh Allah, tadi sudah kita lihat profil Ananda Akila, ya, banyak prestasi yang diraih, tapi tujuan utamanya bukan prestasi dunianya. Tapi di dalam waktu atau masa yang sangat tepat ini, perlu Abuya sampaikan hikmah di balik daripada bagaimana kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Jadi sebelum materi inti yang akan Abuya sampaikan nanti, bagaimana cara Abuya mengajarkan Anda Akila dengan metode khusus dalam menghafalkan Al-Quran, maka ada hal yang harus kita perhatikan sebelumnya. Apa hikmah Allah Subhanahu wa taala ketika kita dihadapkan oleh Allah di yaumum atau di hari yang luar biasa, yaitu dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, apa hikmahnya? Yang pertama di sini adalah dengan adanya peringatan Maulid Nabi, maka satu nasihat yang paling utama adalah mari kita perbanyak bersolawat. Sebelum menginjak yang kedua, karena kita diperintahkan oleh Allah perbanyak solawat supaya kita nanti bisa mendapatkan syafaat daripada nanti ketika kita di akhirat kelak. Mari, mau nggak bersolawat sama Kak Akila? Mau ya? Oke. Mari supaya Kak Akilanya nggak tegang ya, izinkan Kak Akila, tapi semuanya ikut ya. Ikut semua yang akhwat ikut ya. Oke. Kak Akila duduk aja. Oke, duduk aja. Ingat, kita akan bersolawat, kita khususkan kepada baginda Rasulullah, kita memohon ampunan kepada Allah. Jadi kita ikuti, kita bunyikan dengan khusyuk. Silakan untuk Ananda Akila.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashwini zalimin bil zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad min bainihim salimin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sekali lagi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad zalimin bil zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashwini zalimin bil zalimin. Min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Hikmah yang pertama tadi Abuya sampaikan adalah bagaimana kita memperbanyak sholawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, apa hikmahnya Abuya dengan kita memperingati Maulid Nabi? Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ahzab. Surah Al-Ahzab itu surah keberapa? 33. Mumtaz. Siapa yang jawab tadi? Sini. Surah Al-Ahzab, surah yang keberapa? 33. Bacakan ayat yang ke-21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Kak Gilang. Namanya siapa? Nama saya Ashabal Kahfi. Ananda menyampaikan namanya siapa? Nama saya Ashabal Kahfi. Ashabul Kahfi, Masya Allah. Stop. Mau jadi mantu saya?
Oke, karena menjawab dengan benar, kemudian dibacakan dengan benar, ini hadiah dari Akila. Jadi pin Akilah ini adalah pin yang tidak dijual dan hanya orang-orang khusus yang punya ini. Semoga dengan punya pin ini semakin semangat menghafalkan Al-Quran. Dan semoga dengan pin ini datang ke rumah menjadi mantu saya. Terima kasih. Sudah cukup. Kepingin ya? Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surah Al-Ahzab, surah yang ke-33 ayat yang ke-21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita bahwa ada dalam diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada suri tauladan yang harus kita contoh dari beliau. Salah satu yang harus kita ambil contoh adalah banyak sekali bagaimana cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai bangun tidur, ya, beraktivitas sampai beliau mau tidur, semuanya menjadi ibrah, menjadi contoh, menjadi uswah bagi kita semua. Makanya anak-anakku semuanya, di dalam momen yang luar biasa ini, Abuya dan adik Akila jauh-jauh dari Jakarta datang ke sini. Harapan kami ada satu uswah yang ingin Abuya sampaikan, yang nantinya bisa kita terapkan, bisa kita amalkan. Apa itu uswahnya? Salah satunya adalah bagaimana kita lebih cinta, lebih dekat kepada Rasulullah melalui Al-Qur'an. Coba Abuya minta satu orang yang tahu hadisnya 2 perkara yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Silakan maju. Oke, silakan. Oh. Ada lagi? Jadi gini ya, karena Abuya dulu pernah merasa di pesantren, ya, ada 2 tantangan maju ke depan itu. Bukan berarti antum nggak bisa. Cuman karena dilihat wanita yang cantik-cantik jadi grogi, betul ya? Nah. Makanya silakan maju ke depan. Oke, silakan. Masya Allah. Silakan, Masya Allah. Takbir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Mas, suaranya indah seperti kupu-kupu yang sedang berterbangan. Masya Allah. Namanya siapa? Miftah Diaul Haq Ustaz. Miftah. Panggilannya? Tata. Nama lengkapnya Miftah Dia Ul Haq. Masya Allah. Panggilannya? Tata. Oke, adik Tata. Oh iya, kelas berapa sayang? 1 SMA Ustaz. Oh, 1 SMA. Tak kirain 1 SMP. Masya Allah. Oke, Kak Tata ya, karena kakaknya Akila ya. Oke, silakan baca hadis bahwa Rasulullah Muhammad SAW ini nggak pakai skenario saja. Ini menunjukkan bahwa
santriwan santriwati Darul Arafah itu hebat-hebat. Ya, nggak ada skenario, Ustaz ya. Ya, sengaja. Makanya tadi ada Mas. Ya, itu kemudian Mbak Tata, coba silakan bacakan hadisnya. Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata rasulih. Betul? Masya Allah. Takbir. Silahkan dapat pin dari Kak Akila. Dipakaikan sayang. Oke. Mohon izin minta difoto. Foto dari Loh. Dulu. Artinya telah kutinggalkan kepada kalian dua perkara agar kalian tidak tersesat, yaitu Al-Quran dan hadis. Masya Allah, mumtaz, luar biasa. Terima kasih Kak Tata, silakan kembali ke takbir. Yang ikhwan sudah ya, coba contoh seorang anak yang soleh dan soleha sudah berani maju ke depan. Ini adalah calon investasi imam dan calon istri soleha. Ya, iya. Dulu Abuya, salah satu kriteria Abuya dulu ketika di pesantren yang menjadi calon menjadi pasangan hidup saya, dia harus satu pondok dengan saya. Nah, makanya tadi Mbak Tata dicatat di save nomornya ya. Tapi nanti setelah selesai kuliah baru silahkan tentukan masa depannya. Oke, di dalam hadis ini Rasulullah SAW menyampaikan, taraktu fikum amrani lan tadilu in tamassaktum bihima abada, kitabullah wa sunnatar rasul. Ada dua perkara yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Apabila kita pegang, kita gunakan, maka kita akan tersesat. Kita tidak akan bingung. Apa itu? Kitabullah wa sunnatar rasul. Nah, sekarang yang kita lingkarin adalah kitabullah, kitab Allah. Bagaimana caranya Abuya supaya kita dekat dengan Al-Quran? Bagaimana caranya Abuya kita bisa menjaga Al-Quran? Caranya adalah dengan salah satunya menghafalkan Siapa di sini yang sudah selesai 30 juz? Gak usah nunjuk saya gitu loh. Siapa yang sudah selesai 30 juz? Walhamdulillah. Oke, sudah cukup. Masya Allah, Ustaz. Ada yang selesai saja? Sudah selesai. Ada yang saja. Nanti yang selesai 30 juz akan challenge sama Kak Akila. Siap? Oke. Sekarang coba kita perhatikan kembali lagi. Jadi kita sepakati ya, kegiatan kita ini kita buat sersan. Sersan itu serius tapi santai. Ada kalanya serius, ada kalanya santai. Nah, ketika Abuya sudah mulai berbicara, langsung maafi sautikum, gak boleh ada suara. Setuju? Oke. Kembali. Bagaimana caranya Abuya supaya kita dekat dengan Al-Quran, supaya kita bisa selalu bersama dengan Al-Quran? Salah satu caranya adalah kita, masing-masing kita harus memiliki target, memiliki keinginan untuk bisa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dengan cara menghafalkan Al-Quran sampai mungkin. Nah, pertanyaannya, menghafalkan Quran itu sulit apa mudah? Yang kelompok sini sulit apa mudah? Yang sini sulit apa mudah? Yang belakang sulit apa mudah? Kalau
yang namanya Al-Quran, ketika kita ada kemauan menghafal, insya Allah itu mudah. Tapi ada caranya. Betul? Coba saya minta maju ke depan. Duduk paling depan, harus siap selalu interaksi sama Abuya. Namanya siapa? Afifuddin Harap, Ustaz. Masya Allah. Panggilannya? Habib. Habib. Oke, Mas Habib, menghafalkan Quran sulit apa mudah? Sulit, Ustaz. Jujur. Sulit. Tadi bilang, sekarang bilang, pertanyaan terakhir. Menghafalkan Quran sulit apa mudah? Sulit, Ustaz. Kenapa kok sulit? Coba, ini mewakili antum semua, ya. Mas Habib ini mewakili antum semua yang merasa menghafalkan itu sulit. Ya, coba antum jawab, kenapa kok sulit? Karena kalau udah dihafal sering lupa, Ustaz. Coba Abuya ingin dengarkan lagi alasannya. Kenapa sayang? Nanti kan kalau udah hafal baru lupa, Ustaz. Lupa. Kalau ngomong yang tegas gitu loh, yang punya agak denger. Coba apa? Kenapa? Kalau udah hafal lupa, Ustaz. Karena pelupa. Iya, ya. Oke, ya. Ananda Habib, Mas Habib sulit menghafalkan Quran, alasannya satu, karena pelupa. Betul? Betul. Coba Abuya tes. Pelupa ya? Siapa nama Ustadz ini? Ustaz Hasan Al-Qudri. Abang. Betul. Oke, sekarang lolos ya. Sekarang Abuya tanya, siapa nama adik ini? Akila. Berarti bohong. Hah? Karena dia sering dengar. Oh, karena sering dengar, jadinya ingat. Artinya, kenapa kok Mas Habib merasa menghafalkan Quran itu sering lupa? Karena pelupa, karena berarti jarang sekali membaca Al-Quran. Betul? Oke, tepuk tangan Bang Habib. Sudah. Oh enggak. Oke, ya. Ya, mewakili saya. Ya. Jangan anggap bahwa yang di belakang tertawa lepas, itu ketika di depan enggak seperti beliau. Bisa jadi enggak bersuara. Nah, mewakili dari Mas Habib, Abuya, saya itu merasa suka lupa, mudah lupa. Nah, disinilah kuncinya. Disinilah kuncinya bahwa menghafalkan Quran itu tidak akan mudah lupa. Sekarang Abuya ingin tanya adik Akila. Adik Akila, sini sayang. Oke, Kak Akila, Abuya mau tanya. Coba didengarkan. Tips bagaimana cara Kak Akila, ya, bagaimana cara Kak Akila menghafalkan Quran itu mudah atau menghafalkan Quran itu kok bisa cepat? Silakan. Hatinya harus senang. Jadi sekali lagi kaki. Tips dari Kak Akila, kalau ingin menghafalkan Quran itu mudah, apa tadi katanya? Hatinya harus senang. Berarti selama ini Kak Akila kalau menghafalkan Quran, kalau hatinya senang, 1 jam itu bisa menyelesaikan berapa halaman? 2 halaman. 2 halaman. 2 halaman itu di sini ada yang 1 jam 2 halaman?
Alhamdulillah. Nah, sekarang pertanyaannya Kak Akila, kalau seandainya hatinya nggak seneng, hatinya lagi bad mood, 1 jam berapa halaman? Seayat aja nggak hafal-hafal. 1 ayat saja nggak hafal-hafal. Artinya apa sayang? Artinya kalau kita ingin mudah menghafalkan Al-Quran, syarat 1 versinya Adik Akila adalah hatinya harus. Mas Abid, kalau ingin tidak lupa dalam menghafalkan Quran, hatinya harus. Ya, nah sekarang pertanyaannya, Buya, saya sudah senang, tapi kenapa kok masih belum bisa aja? Kenapa? Ada yang tahu? Oke, Kak Akila, kalau pas hatinya nggak senang, apa yang dilakukan supaya menghafalkan Qurannya itu mudah? Kalau hatinya lagi nggak senang, biasanya Akila itu ngelakuin hal-hal yang memang buat hati Akila senang. Contohnya kayak main sama ade atau main rubik atau. Bentar. Buya nggak dengar, main sama Abid. Ade. Oh ade. Astaga. Maklum ya. Oh, main sama ade gitu ya. Jadi kalau hatinya Kak Akila nggak senang, maka jangan dilanjutkan gitu Kak ya. Iya. Jadi jangan dilanjutkan, alihkan ke hobi yang lain atau alihkan dengan kegiatan yang lain. Contohnya tadi main sama Abid. Nah, contoh main sama adik mungkin main sama adik. Dan di sini inilah salah satu kunci yang Buya terapkan. Mohon maaf, fokus lagi materi. Ya, silakan duduk lagi. Salah satu kunci pertama yang kami terapkan dalam keluarga, ketika Ananda Akila dan adik-adiknya, jadi qadarullah Akila ini 4 bersaudara, ya. Alhamdulillah qadarullah semuanya penghafal Quran. Hanya saja yang saudaranya Akila ini atlet bulu tangkis nasional. Ya, jadi atlet bulu tangkis nasional. Monggo yang perempuan nanti siap-siap jadi mantu Abuya ya. Cowok masalahnya ya. Siap? Tapi masih kelas 5 SD. Oke. Ada satu yang Abuya pesankan kepada anak-anak, ya. Apapun profesi kalian, apapun cita-cita kalian, mau jadi dokter, mau jadi atlet, mau jadi profesor, silahkan. Tapi yang penting harus menjadi penghafal Al-Quran. Nah, salah satu strategi Abuya dalam mendidik Akila supaya bisa menyelesaikan hafalannya adalah ketika menghafalkan Quran, hatinya harus. Pertanyaannya, bagaimana caranya? Nah, sekarang Abuya ingin tanya kepada Ustadz. Di sini tadi ada yang laskar Al-Quran ya? Angkat tangan yang santri laskar Al-Quran. Coba saya minta tolong, minta angkat. Yang pakai topi laskar Al-Quran maju ke depan. Ada yang laskar Al-Quran? Jangan nunjuk. Saya minta 3 anak laskar Al-Quran maju ke depan. Perempuan boleh, laki-laki boleh. 2 cowok, 1 cewek. Silakan. Satu lagi. Laskar Al-Quran. Akhwat boleh 1. Oke. Silakan, nggak apa-apa. Oke, sekarang saya minta tolong, ya, silakan, Masya Allah.
Loh, ketemu lagi. Ya silakan, nggak apa-apa. Alhamdulillah. Nggak apa-apa. Bagus. Oke, sekarang saya minta tolong. Ini salah satu strategi. Jadi ini jangan dilihat, Abuya, kenapa sih kok melibatkan santri-santri? Ya, karena dalam praktek nanti ketika kita prakteknya menghafal, itu kita harus berani maju. Karena ini bagian dari menguji kemampuan mentalnya. Nah, tadi salah satu hobi Akila apa? Yang paling satu? Berenang. Apa tadi yang nomor satu? Matematika. Ya, jadi hobinya adik Akila itu salah satu yang paling disenengi adalah hitung cepat matematika. Siapa di sini yang paling pintar matematika? Maju 3 anak, silakan. Silakan. Sampai jam berapa, Ustaz? Sampai jam berapa? Masih lama ya? Yang putri. Dia mana nih dia? Oke. Yang perempuan nggak ada. Satu perempuan yang paling pinter matematika. Kalau nggak ada bisa juga guru matematika. Itu maju. Silakan maju ke depan. 1. Ya, boleh. 2 boleh. Nanti yang bisa challenge sama adik Akila dapat uang kok 5.000. Sudah Abuya siapkan 100.000. Mau ya? Oke, silakan maju ke depan. Oke, cukup. Yang ahli matematika sebelah sini. Yang matematika, yang Quran sebelah sini, dipisah. Yang matematika sebelah sini. Oke, yang Quran sebelah sini. Kaki lah sini kan. Coba perhatikan. Sebelum materi Abuya yang paling inti, Abuya akan ajarkan tentang bagaimana metode AFQ. AFQ itu Akila Finger Quran, yaitu menghafalkan Quran dengan metode yang Abuya terapkan yang kepada adik Akila. Abuya ingin melihat kemampuan anak-anakku yang di depan sini, ya. Untuk kita akan challenge hitung cepat matematika. Mbak sama masnya sabar dulu ya. Nah. Oke. Saya minta tolong Ustadz boleh siapkan kalkulator Ustadz. Ya, Ustadz yang megang handphone, tolong siapkan kalkulator. Bentar. Coba sini. Namanya siapa? Namanya Salwa. Oke, Mbak Salwa kelas berapa? 2 SMA. Kelas 2 SMA. Berarti kelas 11. Kelas 5. Kan 1 2 3 4 5. Nah, gitu ya. Oke, Mbak Salwa, suka matematika? Ya. Suka. Dites dulu, tes dulu ya. Kalau nggak lolos, jangan, mending kembali. Tak tes. Siap ya? Gampang. Siap ya? 5 tambah 5 tambah 2 kurangi 2. 10. Ulangi lagi. 5 tambah 5 kurangi 2 tambah 2. 10. Betul? Tepuk tangan. Gampang ya. Sekarang Mbak satunya. Mbak siapa? Ara. Suka matematika? Suka. Kalau boleh tahu nilai matematika terakhir berapa? 8,5. 8,5. Takbir. Nah, coba dites. 5 tambah 7 ditambah 2. 14. Pinter. Betul, tepuk tangan.
Gampang ya? Kecil. Oke. Oke. Namanya siapa? Nama? Nanda Saputra. Saputra. Panggilannya? Nanda. Hah? Nanda. Nanda. Oke, Mas Nanda. Coba tes. 1 tambah 1. 2. Tepuk tangan. Oke, kalian. Namanya siapa? Nama saya Puji Pratama. Puji Pratama. Panggilannya? Puji. Puji. Oke. Coba kita tes Mas Puji. 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1. 4. Pintar, tepuk tangan. Ternyata santrinya pinter-pinter ya. Katanya saya juga bisa Bu ya. Oke, yang terakhir. Namanya siapa? Hafizan. Hafizan. Hafizar. Panggilannya? Hafizan. Hafizar. Oke, Mas Hafizar. Tes. Siap? Fokus. 70 tambah 50 tambah 20 tambah 40 kurangi 20. Berapa? Oke, anggap aja tepuk tangan. Oke, sekarang kita akan coba challenge dengan adik Akila untuk hitung cepat ya. Siap yang menyiapkan soal nanti saya sama Ustadz. Aman tuh Ustadz. Oke ya. Jadi gini. Tolong yang lainnya mafisodik, nggak boleh ada yang bersuara biar fokus ya. Jadi nanti Ustadz, saya mohon disiapkan jajar yang bagus. Mohon Ustadz disiapkan soalnya nilai 1 sampai 99. Ya bebas dari sekarang siapkan. Nanti saya yang menugaskan, antum hanya angkanya aja. Siap ya? Siapkan Ustadz, semuanya aja biar siapkan angkanya 1 sampai 99. Contoh 75, 87. Jangan 1 ya, usahakan 2 digit. Siap ya? Siap Ustaz? Hitung siap ya? Oke. Abuya akan coba, yang lainnya mohon fokus, perhatikan yang di depan dan mohon izin Ustaz dibantu kalkulatornya ya. Oke, Abuya dari Abuya dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kok Abuya grogi ya? Oke, sudah siap? Siap. Sudah siap? Ista'atum? Ista'amna. Oke. Siap Ustaz? 99 dikurangi. Saya pakai mic-nya Ustaz. Kurangi. Dikurangi berapa Ustaz? 42. 42 ditambah mic-nya Ustaz, mic-nya. Harus cepat. 25. Tambah 25 ditambah 39. 39. Sebentar. Saya ngetiknya keliru. Ulangi lagi, Ustaz. Usahakan harus lebih cepat ya, lebih cepat. Siap ya? Siap. Ulang, 00. Siap ya? 97 dikurangi 97. enggak. Ulangi 00. Ulangi ya. Oke, 97 dikurangi 43 ditambah 20 ditambah 31 dikurangi 21 ditambah 33 ditambah 10 balik lagi dikurangi 5 ditambah 28 ditambah 18 dikurangi 81 ditambah 33 ditambah 32 balik lagi dikurangi 73 ditambah 15.
Sorry, ini tambah berapa Ustaz? Tambah 15. Ya, 15 ditambah 61 dikurangi 89 ditambah 52 dikurangi 1. Cukup ya? Sudah Ustaz. Kamu lihat, betul Ustaz. Betul ya. Oke. Coba perhatikan. Yang paling benar jawaban dapat 100.000 rupiah. Oke. Coba. Berapa jawabannya? 29. Betul. Belum betul. Siapa? 86. Betul. Salah. 12. Betul Ustaz. Boleh pakai mic Ustaz. Betul Ustaz. Salah. 107. Betul Ustaz. Mic-nya Ustaz. Salah. Berapa? 78. Salah. Wah, salah semua. Sekarang ada Akila terakhir. Berapa Kak Akila? 117. Benar. Betul. Takbir. Mohon maaf ya karena belum benar. Oke, sekarang Hah? Protes yang mendekati gak bisa Ustaz. Yang salah loh matematika. Oke, sekarang ada ke sini. Oke. Hafalannya sudah berapa juz? 7. 18. Alhamdulillah. Coba terakhir bacakan surah Al-Baqarah sesuai dengan nomor berapa saat ketemunya? 117. Oke, langsung saja. Kak Akila? Belum. Oke, langsung aja karena waktunya tinggal sedikit. Kak Akila bacakan surah Al-Baqarah sesuai dengan ayat yang ketemu tadi 117 dengan irama Ros. Terdapat pada halaman berapa ayat yang dibaca? Halaman 18. Betul? Bacakan ayat yang paling bawah dengan irama bayati. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira wa la tus'alu an ashabil jahim. Lanjutkan ayat berikut. وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ
ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاء ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من الذي بسم الله الرحمن الرحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. Mumtaz. Cukup. Tepuk tangan, Masya Allah. Tes. Oke, Kak Akila, mohon izin, siapa dari semuanya yang sempurna? Dari semuanya yang paling benar siapa? Yang mana? Oke, dapat 100. Oh, 5.000, keliru. 100.000 rupiah. Oke. Silakan kembali. Oh, foto dulu sebentar, foto dulu. Sini, naik. Sini. Terima kasih, silakan. Tepuk tangan buat anak-anak yang hebat-hebat. Oke, cukup. Waktu tinggal 10 menit. Ya. Masih ingin lama-lama? Ingin berapa jam? Oke, sekarang kita Abuya akan praktekkan. Jadi ketika adik Akila tadi berhitung, ingat topik pertama adalah hatinya harus. Adik Akila, kenapa kok ketika berhitung tadi kelihatan nggak jarinya? Kelihatan jarinya ya, gubik. Nah, disinilah strategi Abuya. Jadi metode AFQ atau Akila Finger Quran adalah menghafalkan Al-Quran itu menyeimbangkan antara otak kanan dan otak kiri. Salah satu yang menyebabkan hafalan kita itu kuat yaitu disebabkan karena adanya keseimbangan antara otak kanan dan otak kiri. Maka disinilah yang harus Abuya sampaikan. Bagaimana cara kita mengetahui supaya otak kanan otak kiri kita, nah nanti bisa kita ngobrol-ngobrol Ustaz. Ya, kebetulan kalau di bidang Abuya adalah untuk mengetahui karakter kemampuan otak kanan otak kiri dan metode yang paling tepat yaitu kita lakukan analisa skerologi dan iridologi Ustaz. Jadi skerologi dan iridologi itu adalah metode untuk bagaimana kita bisa tahu bagaimana kemampuan anak didik kita. Satu. Yang kedua, bisa mengetahui kemampuannya otak kanan apa otak kiri. Baru yang ketiga, di sini kita bisa menentukan jurusan atau metode apa yang terbaik untuk anak-anak kita. Nah, insya Allah mudah-mudahan kalau Allah takdirkan Abuya bisa ke Medan lagi Ustaz, Abuya akan sampaikan khusus bidang ini yang nantinya seperti adik Abid tidak akan mudah lupa. Kenapa? Karena metode AFQ itu cara menghafalkannya seperti kita trauma. Ada yang pernah jatuh kecelakaan di sini? Ada. Oke, ketika pernah jatuh, sekarang lupa, tapi ketika antum melewati jalan tersebut, ingat gak? Ingat kan? Misal, saya dulu Buya di situ pernah diseruduk kambing, misal, dan itu masuk dalam alam bawah sadar.
masuk dalam alam bawah sadar bahwa meskipun dia tidak ingat kalau dia diseruduk, tapi ketika melihat kambing langsung teringat, oh iya saya pernah diseruduk. Nah, yang kita jadikan alam bawah sadar adalah ketika kita menghafalkan Al-Quran. Jadi ketika kita melihat jari kita, nah ini akan teringat, oh ayat ini, nomor ini ada di jari sebelah sini. Nah inilah strategi kami, strategi Abuya bagaimana cara mengajarkan akilah menggunakan akilah finger Quran, yaitu menghafalkan Al-Quran dengan otak kanan dan otak kiri dengan perantara jari kita. Oke, waktunya tinggal 7 menit. Ini habis ya. Oke, Abuya mau praktekkan. Siap ya? Sekilas aja. Jadi kalau untuk belajar dari awal memang nggak cukup nak, butuh paling tidak 3 bulan untuk belajar sampai mahir. Tapi Abuya berikan tips cepat supaya mungkin Al-Qurannya. Ini terkhusus yang laskar Al-Quran tadi, ya. Jadi sangat mudah menghafalkan Quran ketika kita sudah menerapkan ini atau memutihkan hafalan kita. Contoh, ya. Saya minta tolong satu anak, ya, gak usah maju biar waktunya cepat. Yang hafal surah Al-Fatihah siapa? Hafal surah Al-Fatihah ada? Al-Fatihah gak ada yang hafal. Gitu dong. Laki-laki itu gagah. Oke, namanya siapa? Dafa Ramadan. Panggilannya Dafa. Gabah. Oh Dafa. Oke, Mas Dafa, coba perhatikan teman Anda mau menampilkan. Sudah mungkin Al-Fatihah? Insya Allah. Takbir. Abuya tes. Silakan dibaca surah Al-Fatihah dari ayat 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Silakan. 1, 2, 3. 7. Bismillahirrahmanirrahim. Waladdall. Bentar. Sama yang dilihat ribuan santri dari Arafah. Santri, ya Allah tadi pinter-pinter. Ayat ke-7, waladhdallin. Betul? Katanya mungkin. Oke, udah ya? Oke, bacakan ayat yang kelima kalau gitu. Oke, tepuk tangan buat Mas Dafa, silakan duduk. Oke. Perhatikan, padahal surah Al-Fatihah itu hampir semua sudah hafal. Tapi masalahnya belum mungkin. Coba Kak Akila, siap, pegang mic-nya. Ini contoh. Kak Akila, bacakan surah ayat ke-7. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 4. Maliki yaumiddin. 5. Iyyaka 3. na'budu wa iyyaka nasta'in. Ar-Rahmanir Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Tepuk tangan buat Kak Akila. Seperti ini. Ayat ke-7. Waladhdallin. Jujur, ini pengalaman berharga buat Abuya, nanti bisa saya ceritakan, tapi nggak usah, tenang, enggak. Ya, yang baik-baik aja. Oh, ngeprank, ya. Oke. Coba perhatikan, pingin bisa kayak ada Akila? Fokus. Oke, fokus. Abuya ajarkan.
Coba tirukan apa yang Abuya ucapkan. Salah satu. Lihat ke Buya semua, nggak boleh lihat ke samping. Salah satu yang menyebabkan hafalan kita kuat, yaitu antara yang digerakkan dan yang diucapkan dilakukan bersama-sama. Maksudnya sudah. Maksudnya keseimbangan otak kanan dan otak kiri apabila kita mau memungkinkan hafalan antara yang digerakkan dengan ucapan dilakukan bersama-sama. Nah, tahapan yang pertama adalah kalau metodenya di akhirat tadi, yang pertama kita harus bisa berhitung ala akilah. Apa? Berhitung ala akilah. Ala akilah itu dengan metodenya akilah. Contoh, kalau kita orang Medan berhitungnya 1 sampai 10 coba. Berhitung mulai tangannya. Oke, berhitungnya gini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Betul ya? Nah, kalau untuk metodenya Abuya, untuk akilah itu dirubah. Cara berhitungnya 1, perhatikan semuanya, ikuti semua. 1. Ingat digerakkan jarinya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini 5. 5-nya bukan ini, 5. Ulangi lagi. 6, 7, 8, 9. Dadah. Jadi ada 9. Ya, jadi berhitungnya dirubah, nggak boleh 5 gini. Ini 9. Perhatikan, kalau dalam hitungannya adik Akila, tirukan semuanya. Tangan kanan satuan, tangan kiri puluhan. Tangan kanan satuan, tangan kiri puluhan. Tangan kiri puluhan, tangan kanan satuan. Tangan kanan, kiri, kanan. Ingat, kalau tangan kanan berarti 1, kiri. Oke, sekarang berapa ini? 10. Mumtaz. Tepuk tangan buat santri Darul Arafah. Bisa? Oke, perhatikan tangannya Abuya. 55, 100. Ini berapa? Ini fokus. Cukup ya. Ini nanti sepulang dari kegiatan ini dihafalkan. Nanti kalau seandainya lupa, japri aja lewat IG ya, IG-nya Akila ya. Adik Akila. Nah, gimana sih caranya? Nanti insya Allah yang jawab Abuya tapi ya. Akilanya di pondok ya. Enggak, jadi ada kalanya. Jadi itu bisa dikonsultasikan. Jadi yang pertama harus hafal. Ini harus dihafalkan 1 sampai 99. Kalau ada ayat 100 Buya, pakai bayangan. Nah, setelah itu baru dihafalkan. Saya minta tolong satu maju ke depan, antum. Yang pakai peci. Yang tadi maju ke depan, yang dapat uang 100.000 sini. Langsung praktek sebentar. Minta waktunya saja, nggak apa-apa ya.
Oke, Mas. Tito Hidayah. Oke, Mas Tito, panggilannya Tito. Oke, Mas Tito. Coba semuanya praktekkan, Mas Tito, bisa? Coba ayat 5 Ayat 5 maksudnya? Al-Fatihah. Bisa ya? Bisa ya. Nah, sekarang Abuya kasih contoh dulu sebelum praktek, lebih ke latihan dulu, ya. Caranya di dalam Al-Fatihah itu ada berapa ayat? Berapa ayat? Nah, ini memang khusus memungkinkan. Jadi dari 7 ayat itu penggal 1 awalan. Jadi ini memang khusus ketika kita sudah selesai hafalan, pemungkinannya ambil ayatnya. Contoh, ayat 1 gimana bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Ambil bisminya saja. Ambil apa? Nah, contoh, ketika antum menghafalkan awalannya, maka jari kita sesuai dengan nomor ayat yang kita hafalkan. Saya ulangi, jari kita gerakkan sesuai dengan nomor ayat yang kita hafalkan. Contoh, hanya awalannya saja. Bismi. Ya, coba dibaca 5 kali sambil jarinya digerakkan. Jari nomor 1, angka 1. 1, 2, 3, yuk. 1, 2, 3, Bismi. 4, Bismi. 5, Bismi. cukup. 2, Ar-Rahman. Alhamdu, tuh 2, 3. Alhamdu. 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 Oke, 3, Ar-Rahman, tuh 2, 3. Ar-Rahman. Jarinya digerakkan. Ar-Rahman. 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 Tangan kanan, nggak boleh tangan kiri. Ar-Rahman. Oke, 1. Bismi. Biar enak, Bismillah gitu aja ya. 1, Bismillah. 2. Bismillah. Oh. Fokus. Coba lihat Abu ya. 1, Bismillah. 2, Alhamdulillah. 3. Ar-Rahman. 3, Ar-Rahman. 2. Alhamdulillah. 1. Bismillah. Oke, cukup. Yang ayat yang keempat. Apa? Maliki, tuh 2, 3. Maliki. 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 Oke, ayat yang kelima. Iyyaka na'budu, 1, 2, 3. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Oke, 1, Bismillah. 2, Alhamdulillah. 3, Ar-Rahman. 4, Maliki. 5, Iyyaka na'budu. 6. Ihdinas sirata, tuh 2, 3. Ihdinas sirata. Ihdinas sirata. Ihdinas sirata. Ihdinas sirata. Ihdinas sirata. Ayat yang ketujuh. Siratal ladzina, 1, 2, 3. Siratal ladzina. Siratal ladzina. Siratal ladzina. Siratal ladzina. Siratal ladzina. Siratal ladzina. Cukup. Awalnya saja. Contoh. 1, Bismillah. 2, Alhamdulillah. 3, Ar-Rahman. 4. Maliki yaumiddin. Maliki. Maliki. 5, Iyyaka na'budu. 6, Ihdinas sirata. 7. Siratal ladzina. Nah, ini kuncinya. Buya, kenapa digerakkan? Pernah nggak kita menghafalkan pagi, sorenya hilang? Pernah? Pernah ya? Pernah ya? Kenapa? Karena kita mengandalkan hanya pikiran. Tapi kalau ada gerakan, inilah yang nanti akan menyebabkan hafalan itu kuat. Dan ini harus dibiasakan. Jadi caranya, contoh, dari Al-Fatihah ada 7 ayat. Siap ya? Insyaallah. Bacakan sampai selesai. 7. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 6. Iyyaka ihdinas siratal mustaqim. 5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 4. Maliki yaumiddin. Fokus. 3. Ar-Rahmanir Rahim. 1. Bismillahirrahmanirrahim. Coba semuanya bareng-bareng. 3. 5. 1. 7.
6, Ihdinas siratal mustaqim. 3, 2, 4, 1. Takbir. Ternyata bisa semua. Tepuk tangan buat Mas Tito. Oke, terima kasih Mas Tito. Ya, sabar. Jadi intinya semuanya tadi hatinya harus senang, dan metode ini gunakan terutama bagi kita kalau ingin hafalan kita kuat. Kalau kita hafalan kita mungkin, ini adalah strateginya. Gimana caranya Abuya supaya hafalannya mudah ketika menghafalkan? Nah, ini ada teknik-teknik yang lain, nggak mungkin disampaikan di pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang Abuya sampaikan bermanfaat dari Abuya dan Adik Akila. Mohon maaf kalau ada salah kata dalam penyampaian, dan tentunya Abuya berharap dan berdoa mudah-mudahan pondok ini, ma'had ini diberikan oleh Allah keberkahan. Semoga Allah memberikan tempat ini menjadi tempat yang dimana mencetak generasi-generasi muslim, generasi-generasi ahlul surga. Amin amin ya rabbal alamin. Dari Abuya cukup sekian, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.